Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Irwandi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bintan. Lingkungan hidup merupakan sumber penting dalam menjamin kelangsungan dan kelestarian hidup manusia dan organisme lainnya di muka bumi. Semakin hari dari waktu ke waktu, terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia melalui aktivitas-aktivitas manusia yang secara tidak langsung menimbulkan dampak yang besar bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Hal ini mengakibatkan penurunan daripada kualitas lingkungan hidup. Pada kenyataannya, pencemaran lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh kegiatan manusia, walaupun kegiatan alam juga tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungannya. Banyaknya aktivitas dari kegiatan manusia tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus-menerus akan menjadi tumpukan di alam. Benda sisa yang tidak berguna dan tidak diinginkan dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan serius yang harus dilakukan pencegahan dan diberi perhatian serius. Benda sisa yang dibuang di alam tersebut biasa kita sebut sebagai sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas untuk diselesaikan. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Produksi sampah sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sampah yang berada di alam menjadi masalah serius karena memiliki sifat yang merugikan bagi makhluk lain yang tinggal di sekitarnya. Mungkin saat ini Anda sudah banyak melihat video ataupun gambaran hewan laut yang hidup berdampingan dengan sampah tersebut dan masih banyak dampak lainnya. Hal itu karena beberapa bahan sisa buangan memiliki sifat yang tidak mudah terurai. Jika dapat diamankan, sampah tidak akan menjadi potensi yang berpengaruh terhadap lingkungan. Namun demikian, sampah yang dikelola tidak berada pada tempat yang menjamin keamanan lingkungan. Hal ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan menjadi kumuh dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing, yang dapat membawa penyakit potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan misalnya diare, kolera, tifus, dan jamur dapat menyebar dengan cepat karena sampah yang tidak dikelola tepat dapat bercampur dengan air minum dan menyebarkan virus penyakit. Tak jarang, sampah yang ada memenuhi parit di sekitar rumah sehingga menyebabkan banjir. Musim penghujan menjadi musim yang tidak mengenakan bagi masyarakat, apalagi di permukiman yang padat. Parit-parit tidak mampu lagi mengalirkan air secara maksimal karena terhalang oleh tumpukan sampah. Hal ini mengakibatkan air hujan terbendung dan mengenai perkarangan rumah. Genangan air yang ada membawa bau tidak sedap, serta membunuh rumput-rumput di halaman rumah dan ruang terbuka lainnya. Sudah saatnya perubahan dalam pengelolaan sampah dilakukan. Pengelolaan sampah berarti adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah yang baik tentu dapat mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan, lingkungan, dan keindahan, selain sebagai pencegahan kumuh. Dampak buruk sampah. Yang pertama, dampak secara umum. Sampah yang dibuang di sembarang tempat akan menyebabkan lingkungan kotor serta tidak enak untuk dipandang. Di samping itu, jika sisa buangan tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat, pasti akan menyebabkan orang yang tinggal di sekitarnya akan merasa tidak nyaman. Dampak buruk limbah sisa buangan muncul akibat benda sisaan tersebut menumpuk dan tidak mengalami proses degradasi dalam waktu yang lama. Hal tersebut akan berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta keadaan sosial dan ekonomi. Diperlukan perhatian khusus dalam mengatasi permasalahan sampah. Yang kedua, dampak kesehatan. Dampak buruk limbah sisa buangan terhadap kesehatan muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biaknya organisme, penyebab penyakit,
dan menarik perhatian binatang lain seperti lalat dan anjing. Binatang yang menyukai tempat tersebut akan menjadi perantara pembawa penyakit pada manusia. Manusia yang hidup di sekitar tempat dengan sampah yang menumpuk akan berpotensi lebih besar terserang penyakit. Yang ketiga, dampak lingkungan. Limbah sisa juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Cairan sisa buangan yang masuk ke perairan atau selokan akan mencemari air yang berujung pada sungai. Ikan dan makhluk hidup di dalamnya akan mati, sehingga beberapa jenis ikan akan hilang. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem perairan. Limbah kimia yang dibuang ke perairan juga menyebabkan berbagai permasalahan ekosistem. Proses terurainya cairan kimia yang membutuhkan waktu lama di dalam air akan menghasilkan asam organik, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Beberapa kondisi buangan bahan kimia dengan konsentrasi tinggi akan menimbulkan ledakan jika terdapat sumber api yang menyulutnya. Yang keempat, dampak terhadap tanah. Sisa buangan yang menumpuk juga akan menyebabkan sejumlah permasalahan terhadap tanah. Derajat keasaman tanah atau pH akan berubah akibat hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri. Penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian juga akan berdampak pada makhluk hidup yang berada di permukaan ataupun dalam tanah, sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu. Yang kelima, dampak sosial ekonomi. Dampak buruk lainnya akibat limbah sisa buangan yang menumpuk adalah perubahan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Tempat penampungan yang tidak efektif akan menyebabkan penyakit pada masyarakat di sekitarnya. Penyakit yang ditimbulkan tidak jarang memerlukan perawatan intensif dari dokter. Hal tersebut akan meningkatkan biaya yang digunakan oleh masyarakat untuk berobat. Infrastruktur yang tidak memadai dalam mengelola limbah juga akan meningkatkan biaya yang diperlukan pemerintah. Sarana penampungan yang kurang menjadi sumber utama terjadinya penumpukan sampah. Limbah yang berlebihan akan keluar dari tempat penampung dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk kebersihan akan meningkat. Yang keenam, dampak kebencanaan. Pembuangan sisa buangan ke aliran air secara terus-menerus juga akan menimbulkan tersumbatnya aliran air. Penumpukan tersebut akan menghambat aliran air sehingga tinggi muka air akan meningkatkan secara perlahan. Jika saluran air tidak dapat lagi menampung air, maka air akan keluar dan menyebabkan banjir. Potensi banjir muncul ketika pada musim hujan. Solusi penyelesaian masalah sampah yang dilakukan pemerintah. Dalam menyelesaikan persoalan sampah, terdapat 3 pendekatan atau arus besar yang harus dilakukan dalam penyelesaiannya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan minim sampah dengan melakukan pembatasan dan pengurangan sampah plastik. Ini sudah masif di ranah publik, seperti gerakan bawa kantong belanja, tidak menggunakan sedotan, penggunaan tumbler, dan sebagainya. Itu merupakan pendekatan minim sampah. Jadi, semaksimal mungkin sejak awal sudah berpikiran untuk bagaimana meminimkan sampah. Pendekatan kedua terkait dengan sirkular ekonomi. Seperti yang dilakukan Nestle, yaitu dengan program mendaur ulang kemasannya, persoalan sampah bisa diselesaikan dengan semaksimal mungkin, menjadi sampah sumber daya lagi. Dan yang terakhir, pendekatan dengan mendorong pelayanan dan pendekatan teknologi dari pengolahan sampah itu sendiri, yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, pelayanan 100% minimal, pendekatan teknologi, dan macam-macam kita dorong semaksimal mungkin. Sekian video untuk tugas mata kuliah kebijakan sektor publik ini saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.